Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody please listen here. Semuanya stand up. Tuh, kita mau permasalahan dulu. Angkat tangannya semua. Diri. Cuma goyangkan perutnya. 1, 2, 3, 4. Oke, udah semua. Turun. Semakin udah. Nah, hitungan ketiga semuanya teriak, gitu ya. 1, semuanya siap. 2, tangannya ke depan lagi. 3. Oke, turun. Ya, alhamdulillah. IBS. Apa yang dimaksud dengan bersuci? Atau bahasa Arabnya bersuci apa? Bahasa Arabnya bersuci. Taharah. Nah, makna dari taharah apa dia? Bersuci. Oke, good. Sebutkan contoh air suci tapi mensucikan. Suci tapi mensucikan. Nggak tahu? Silahkan berdiri. Contohnya. Silahkan berdiri. Abdullah. Contoh air suci dan mensucikan. Air yang keluar dari tubuhnya adalah Contohnya air salju, air sumur. Ulangi. Air apa? Air suci tapi mensucikan. Oke, dulu. Air apa? Air sumur. Selain air sumur, salju. Itu dari mana datangnya? Dari Atau bumi atau lagi? Silakan dulu. Oke, next. Apa yang disebut dengan istinja? Bersih baik doi. Bersuci dengan apa? Istinja. Silakan berdiri. Siapa yang tahu apa itu istinja? Aktif. menggunakan batu atau daun. Oke, menghilangkan lapis kecil atau lapis besar dengan batu atau daun. Apa? Bedoi. Oke, good. Biasanya di mana itu kita lakukan? Oke, terakhir. Sampai hari dapat 100 poin. Sebutkan niat mandi wajib. Good. Artinya? Jadi luar ini karena 100 terdekat. Terakhir 100 lagi nih seperti diskon. Siapa yang bisa menjadi atau mempraktekkan mandi wajib? No. Siapa yang masih ingat tata caranya? Boleh silakan berdiri. mandi wajib. Pertama apa? Pertama dia Oke. tangan. Di tangan sampai mana? Hah? Di tangan sampai mana? Di tangan
Tangan, oke. Terus Masuk melakukan ke belakang, mencuci tangan lagi, berwudu, terus 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 itu biasa. Terus membasuh, menyala-nyala kepala. oke. Siram air dari sela-sela. Terus Menyiram bagian kanan dan 3 kali, bagian sebelah Kiri. 3 kali, lalu mencuci lagi. habis itu mandi seperti Biasa. biasa. Oke, good. Ada lagi yang mau? Gak ada? Oke, saya kasih terakhir. Ini belum. Poinnya 200 yang bisa. Yang sudah nggak apa-apa. Nanti sabar. Sebutkan niat ayam. Ada yang bisa? Niat ayammu. Kalau masih dari sini Pendahulu pendek. Oke, good. Nanti para 300 itu. Oke, perhatikan semua. Kita pelajaran baru. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita selalu melaksanakannya tiap hari. Jadi kalau orang tidak paham, bahaya. Maka Allah itu lebih mencintai hambanya yang melakukan itu karena ilmu, bukan karena hanya disuruh oleh orang tua, disuruh. Jadi pemahaman ini sangat penting. Kalian tahu Isra Mi'raj? Apa itu kejadian Isra Mi'raj? perjalanan kemarin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, Masjidil Haram di mana tempatnya Masjidil Haram? Di Mekah, Baitullah. Baitul Maqdis di mana itu? Palestina. Jadi antara Mekah ke Palestina. Ini adalah satu malam perjalanan Rasulullah. Melewati apa? Pakai apa? Burung. 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 Kuda. Boleh semua. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ini Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah. Kalau ini Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Di mana? Di Palestina. Jadi perjalanan itu satu malam, tapi tengah-tengah itu kemana Rasulullah? Ke atas langit. Ngapain? Ketika itulah Rasulullah diperintahkan untuk menunaikan sholat. Untuk menunaikan sholat pertama, berapa sholat yang disuruh sehari? 50 kali sehari. Kira-kira mampu nggak kita 50 kali sehari sholat? Hah? Mau nggak kira-kira 50 kali sehari sholat? Nggak kuat kata nabi-nabi yang lain. Masjidil Haram, Mekah. Jadi pertengahan inilah sejarah peristiwa Allah memerintahkan catat ya, karena saya akan hapus. Ada penghapus ya? Hah? Ini bekas apa? Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Nah, disinilah ada perintah sholat. Perintah sholat. Pertama disuruh 50 kali. Tapi Rasulullah setelah diberikan nasihat dari Rasul Nabi-Nabi lain,
Gak mungkin umat kita ini bisa 50 kali sehari, karena umat terakhir, umat Nabi Muhammad itu badannya kecil, gak kayak orang dulu. Orang dulu itu umurnya berapa? Sampai 1000 tahun. Kita cuma 60 tahun, 70 tahun, dan kecil-kecil. Orang dulu itu besarnya aja sampai 3 meter sampai 5 meter. Kamu tahu nggak? Makam Nabi Nuh itu tua sampai situ, jauh. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman itu kecil-kecil, sekarang semakin kecil manusia. Dan umurnya 70 tahun, 50 kali nggak bisa. Habis itu Rasulullah melobi lagi ke atas lagi kepada Allah untuk meringankan. Jadi berapa? 45. Habis 45 40 sampai akhirnya 5 kali saja dalam sehari semalam. Nah, kita bayangkan Rasulullah itu mengerti akan kekuatan kita. Diturun naik. Cakap Afif, ini ada peraturan dari kepala sekolah. Kita harus memakai topi setiap hari atau pakai baret. Ketika itu Afif balik ke kelas, gimana kalau kita setiap hari pakai rompi pakai baret? Setuju nggak? Enggak. Terus Afif balik lagi ke kepala sekolah. Pak, kalau misalkan 4 hari aja gimana? Oke, 4 hari aja, langsung sini lagi. Ternyata nggak kuat juga. Mintanya sampai akhirnya berapa kali bolak-balik, udah nggak apa-apa, sekali saja. Nah, contohnya seperti itu. Bahwa Rasulullah itu memperjuangkan dengan sesuai kondisi manusia umatnya pada akhirnya. Dan terjadilah kesepakatan bahwa kita diwajibkan 5 kali sehari dalam melaksanakan sholat fardu wajib. Perintah sholat ini 50 kali, 45 kali, sampai ujung-ujungnya 5 kali. Dan tercatat ya, orang dulu besar-besar, mereka punya sholat juga, tapi nggak kayak kita sholatnya. Beda, ada yang duduk menghadap Allah berdoa. Nanti kita akan bahas nanti. Maksudnya apa arti sholat? Udah ya, ya. Sampai yang belum? Sudah semua? Belum? Oke. Ini sejarah awalnya kenapa ada sholat itu. Jadi ketika waktu Islamnya Rasulullah, disitulah kita diperintahkan untuk sholat. Dan caranya itu Rasulullah yang membuat, maksudnya membuat itu diperintahkan Allah. Dan dalam hadisnya seperti itu. Isra Mi'raj adalah kejadian atau peristiwa satu malam yang menerbangkan Rasulullah atau perpindahan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan buraq saja. Peristiwa buraq itu seperti burung unta, tapi dia bersayap. Dan cepat, itu luar biasanya itu, cepat banget maju. Sekali lagi, peristiwa satu malam yang menceritakan tentang perpindahan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan di dalamnya diperintahkan sholat. Pakai apa? Pakai buraq. Paham kan? Kamu tulisannya dengan bahasa kamu, tapi pemahamannya adalah ketika itu suatu peristiwa satu malam yang memindahkan atau perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Di dalamnya ada perintah sholatnya dan menggunakan transportasi buraq. Tulis sesuai kepahaman kamu. Ustaz lebih suka seperti itu daripada menterlek dari apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz mengetahui pemahaman orang itu daripada
Oke, as-sholat, tulis. As-sholat. Sholat. Sholat itu berapa kali? 2. Oke, yang pertama apa? Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Subuh berapa rakaat? 2. Berapa rakaat semuanya? Semuanya 17 rakaat. Ingat totalnya 17 rakaat. Itu yang fardu, sholat fardu. Tulis di topik kita, judulnya sholat fardu. Menulis ya, penting. Oke, sekarang apa definisi dari sholat? Cara kita berkomunikasi dengan Allah. Oke, baik. Selain itu, Definisi itu apa, Ustaz? definisi itu pengertian. Tulis 17 rakaat total ya. Sampai lupa. Oke, pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa. Titik 2 artinya berdoa atau doa. Jadi kita sholat itu artinya adalah berdoa. Doa kepada Allah. Kira-kira kalau kita ganti doa kita ganti sholat kita dengan doa saja dia berdoa. Nggak sholat doa boleh nggak? Ya boleh. Secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah itu yang kita kenal adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Maka takbir Allah mulai dengan itu. Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi awalnya takbiratul ihram dan akhirnya disebut salam. Dengan syarat-syarat yang sudah dengan sesuai dengan syarat sholat, dengan syarat-syaratnya. Apa itu istilahnya dari sholat? Kalau tidak adalah perbuatan atau perilaku atau tingkah laku, sebuah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syaratnya.
Boleh semua ya. Sudah? Apa sholat secara bahasa? Berdoa. Berdoa. Kalau istilah perbuatan yang dimulai sesuai dengan syarat-syaratnya. Sudah? Halas? 6. Istirahat. Di sini yang paling jago siapa? Paling jago. Jago. Takut. Yang sering berantem waktu SD. Ajaran sebentar waktu SD. Katanya sampai ke Siapa saja? adanya masih sampai Adit. tangannya ke atas. Oh iya sama Adit. Siapa? Adik kan. Satu sekolahan dulu. Satu sekolah. Yang biasanya mengganggu duluan siapa? Adit duluan. Adit yang diganggu orang. Kalau ini Adil Fitnah. Laki-laki itu perlu jaga loh. Pak. Perlu. Ketika dia membela dirinya. Makanya ada sebuah salam dari Ustaz dulu. Ustaz itu ikut persatuan dari Darussalam. Jadi salam itu untuk kita ini. Apa maksudnya? Kita ini rendah hati. Orang silat harus rendah hati orang silat. Tapi ketika sudah dimulai atau dizolimi, harus berani. Jadi kita untuk membela diri tidak wajib hukumnya. Ya juga ya. Ada yang belum? Ya, tapi bela dirinya bukan yang sabuk apa namanya seperti seni ini. Yang satu metrik. Saya dulu sering itu metrik begini bisa Jadi sekarang udah kelas mau tamat SMA udah nggak bisa lagi. Terusnya sikpek, one night. Dulu kita pelonconya itu dulu luar biasa itu. Dibawa ke sungai, jadi harus berenang berapa meter, bisa nanti tahan, harus tahan ini nyaman. Sampai ngerol itu dari misalkan dari gerbang sampai ke endor, roll aja, nggak boleh jalan kaki. Roll ya kan? Kepala dua itu pencet-pencet. Jadi dari gate itu sampai ke endor, itu sampai muntah-muntah itu teman Ustaz. Pakai sabuk. Kebaikan sabuk. Bukan penerimaan pertama itu sudah seperti itu. Nah ya. Tapi kita nggak boleh menyombongkan diri karena punya ilmu. Tapi ketika orang duluan kita tersolid, kita boleh membela diri. Oke, syaratnya tulis. Oke, hukumnya dulu. Ya, kita lagi tulis cepatnya. Hukumnya adalah fardu ain. Apa di fardu ain? Setiap orang wajib melaksanakannya. Nggak boleh enggak. Kalau melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Dosa itu namanya fardu ain atau wajib ain. Terus syaratnya
coba. Syarat orangnya apa saja? Syarat wajibnya. Pertama, dia Muslim. Orang selain Muslim nggak boleh. Yang kedua, berakal. Orang gila boleh nggak? Ya. Baligh. Apa? Baligh itu sampai umur. Kapan ketahuan balighnya? Nanti. Kalau laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan haid. Muslim, berakal, baligh, suci. Jadi orang yang suci, jangan sampai ada habis duduk ada ngompol, ada yang dipakai, tidak boleh. Sampai umurnya. Maksudnya kayak sampai umurnya bisa. Umur kita itu ketahuan balighnya adalah ketika kalian mimpi basah. Kalau kalian sudah mimpi basah berarti Anda wajib. Nah, kalau belum itu nggak masalah. Dosanya mungkin orang tua atau yang lain. Tapi kalau sudah wajib balik. Nah. Yang kelima syaratnya empat aja dulu. Biar kalian istirahat. Nanti saya sambung lagi. Oke, sudah dulu semuanya ya. Kita semoga bermanfaat dan sampai. Kita kan sudah tahu ilmunya. Duduk dulu, sabar. Kalian kan tahu ilmunya. Kalau kalian tidak mengerjakan sholat bahwa itu wajib, maka hukumannya lebih besar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Thank you.